Halo YouTube, balik lagi di Denny PC. Kali ini gue bakal ngasih video footage rakitan 15 juta yang belum lama ini gue upload. Bagi kalian yang belum nonton, bisa klik di sini. Let's go! Ini sih metodenya rakitan ala gue. Jadi sebenarnya nggak mutlak harus kayak gini. Step by stepnya sebenarnya juga tergantung sama orang yang rakitnya. Kalau gue sendiri sih demennya pakai metode ini. Tahap yang pertama, gue bakalan masang prosesor di motherboard. Kita buka dulu nih kuncian prosesor yang ada di motherboardnya. Pemasangan prosesor ini harus sesuai dengan posisi dudukannya. Di prosesornya ada lekukan yang terdapat pada kedua sisi prosesor dan dipaskan dengan motherboard. Dan tanda segitiga emas harus bercocokan dengan segitiga yang ada pada motherboard. Pastikan juga posisi prosesor telah benar dan menempel sempurna di soket motherboardnya. Kalau posisi belum pas, jangan dipaksakan karena pin pada motherboard sangat ringkih untuk bengkok. Kunci kembali pengait prosesornya tanpa membuka tutupnya. Lalu kita pasang juga heatsink dan fan-nya. Kita cek dulu semua kaki pengunci heatsink telah berposisi berlawanan dengan arah panah. Sejajarkan posisi lubang penguncian dengan lubang yang ada di motherboard. Tekan kuncian heatsink menggunakan kedua tangan secara diagonal agar posisi heatsink merata. Tekan juga pada sisi sebaliknya. Rapikan kabel fan dan kita colok ke 4 pin motherboard. Lalu kita cek bagian belakang motherboard untuk melihat apakah kuncian heatsink telah sempurna. Selanjutnya kita memasang RAM. Buka dulu kuncian RAM yang ada di motherboard. Perhatikan tonjolan pada soket RAM di motherboard. Tonjolan ini harus pas masuk dengan sela yang ada di RAM dan jangan sampai terbalik. Sisipkan RAM dan tekan pada kedua ujung RAM hingga pengunci RAM terkunci dengan sendirinya. Sekarang kita persiapkan casing yang bakalan kita pakai buat memasukkan semua hardware yang telah kita sediakan. Kita buka side window dan bagian belakang casing. Buka juga bagian depan casing dan bagian atas casing. Terkadang bagian ini dibukanya cukup keras. Kali ini gue menggunakan obeng minus besar yang ujungnya dikasih kain biar nggak ngerusak permukaan besi dan plastiknya. Sebenarnya pakai tangan juga bisa dengan cara ditarik bagian bawahnya. Gue udah coba tarik bagian depannya, tapi nggak berhasil. Kita siapin dulu nih baut-baut bawaan dari casingnya. Kita pasang backplate. Pasang backplate ini gampang, tinggal ditekan aja sampai pinggiran permukaannya rata. Saat pemasangan backplate, hati-hati, kadang ada permukaan yang tajam.
Lalu kita masukkan motherboard buat ngecek dulu seberapa banyak spacer yang diperlukan buat tatakan motherboardnya. Paskan dulu posisi motherboard dengan backplate. Keluarkan kembali motherboard untuk menambahkan atau melepaskan baut spacer. Masukkan kembali motherboard dan kita pasang baut yang ada di motherboard. Langsung lanjut aja kita ke pemasangan harddisk. Karena casing ini nggak pakai baut buat masang harddisknya, dia lebih gampang buat masangnya. Pasang juga kabel SATA-nya. Sebelum kita pasang VGA, kita copotin dulu nih slot PCI yang ada di casingnya. Langsung kita pasang juga VGA-nya. Sejajarkan posisi VGA dengan slot PCI dan slot PCI Express yang ada pada motherboard. Tekan perlahan VGA hingga masuk dengan sempurna. Lalu kencangkan juga pada baut di casing. Kita pasang juga WiFi network adapter. Nah, cara pasangnya juga sama kayak VGA. Langsung lanjut ke pemasangan fan. Kita pasang fan-nya satu persatu dengan mengencangkan 4 baut yang ada di pinggiran pada fan. Pasang juga fan yang ada di atas casing. Pasang juga fan yang ada di depan casing. Langsung pasang power supply-nya. Karena kali ini gue menggunakan power supply modular, jadi lebih gampang masang kabel-kabelnya. Kita persiapkan kabel power supply yang akan kita pakai. Kita pasang kabel power 8 pin yang ada pada VGA. Dan juga kabel power yang ada di CPU. Sambungkan juga
kabel 24 pin yang ada di motherboard. Pasang kabel power dan kabel SATA yang ada di hard disk. Kita sambungkan kabel-kabel power ke power supply. Ini dia nih yang memerlukan waktu yang lama dan kesabaran, yaitu melakukan proses cable management. Kita rapikan semua kabel-kabel yang ada di bagian belakang casing. Kerapihan ini wajib perlu karena menambah estetika dari komputer kita. Udah gitu kalau kita punya PC yang kabelnya rapi, itu airflow-nya lebih baik dibandingkan yang kabelnya berantakan. Pasang juga soket power untuk fan dan pasang kabel untuk front panel. Ini gue pakai timelapse karena memori kamera gue udah full duluan sebelum kelar buat rekamnya. Langsung kita pasang lagi semua tutup casingnya dan kita pun telah selesai untuk merakit sebuah komputer. Ini dia nih hasil akhirnya. Sekian dulu dari video gua kali ini. Terima kasih.